Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis, hadis yang kelima. An Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu, yuqalu lahu, dikatakan kepadanya Ar-Rayyan, namanya yaitu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu, akan masuk ke dalam surga Ar-Rayyan as-saimun, yaitu orang-orang berpuasa, yaumal qiyamah, di hari kiamat. La yadkhulu, tidak akan masuk minhu, ke pintu surga Rayyan, ahadun, seseorang, ghairuhum, selain mereka. Yuqalu, akan diucapkan, aina saimun, di manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka mereka berdiri. La yadkhulu minhu, tidak akan masuk ke pintu Ar-Rayyan ahadun, seseorang, ghairuhum, selain mereka. Fa idza dakhalu, maka apabila mereka telah masuk, ughliqa, maka pintu Ar-Rayyan ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak akan masuk ke dalam pintu Rayyan seseorang pun. Al-haditsus sadis, hadis yang keenam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna, jangan sampai kalian mendahului, jangan sampai mendahului ahadukum, seseorang dari kalian, Ramadan, bulan Ramadan, bisaumi yaumin, dengan puasa satu hari, au yaumaini, atau 2 hari, illa, kecuali, an yakuna rajulun, apabila terdapat seseorang, kana yasumu saumahu, dia berpuasa yang puasanya itu dikontinyukan, fal yasum dzalikal yaum, maka hendaknya dia puasa di hari itu. Al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu, janganlah kalian berpuasa, hatta, sehingga, tarau al-hilal, kalian melihat hilal, wala tafturu, dan janganlah kalian berhari raya, hatta, sehingga, tarauhu, melihat hilal. Fa in ughmiya, maka apabila disamarkan, alaikum, atas kalian, faqdaru lahu, maka perkirakanlah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al haditsus tsamin, hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, sumu, berpuasalah kalian, di ru'yatihi, karena melihat hilal, wa aftaru di ru'yatihi, dan berlebaranlah kalian dengan melihat hilal, karena melihat hilal. Fa in ghubbiya, maka apabila disamarkan, alaikum, atas kalian, fa akmilu, maka sempurnakanlah, iddata Sya'ban 30 hari bulan Sya'ban. Muttafaqun alaih, wa lafadz lil Bukhari. Al haditsut tasi', hadis yang ke-9. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummatun ummiyah, sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, la naktubu wa la nahsubu, kami tidak pandai menulis dan tidak ahli menghitung. Asy-syahru hakadha wa hakadha, satu bulan yakni seperti ini, seperti ini, yakni marratan tis'atan wa ishrin, terkadang berjumlah 29 hari, wa marratan 30, dan terkadang berjumlah 30 hari. Muttafaqun alaih.
Nah, hadis yang kelima itu menjelaskan bahwa ada satu hal spesial bagi orang-orang yang shaimun, bahwa mereka itu nanti masuk surga dari pintu yang khusus, namanya pintu Ar-Rayyan. Jadi nama Rayyan bukan nama surga, nama pintu. Ada pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini bahasa Arab, artinya Rayyan adalah orang yang minum kenyang dengan segar. Rayyan, orang yang minum sampai seger, sampai dahaganya hilang dan sampai seger, itu namanya Rayyan. Kadang punya anak namanya Rayyan. Rayyan itu orang yang minum sampai kenyang, sampai hilang dahaganya. Nah, orang-orang yang oleh Allah diterima puasanya, dan orang-orang yang puasanya di sisi Allah adalah puasa yang memenuhi syarat qabul, maka akan masuk surga dengan pintu ini. Khusus mereka, orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah, akan masuk surga dengan pintu tersebut. Dan dinamakan pintu Ar-Rayyan karena amalan tuh biasanya dibalas dengan yang segenetik. Karena orang yang berpuasa dan puasanya diterima oleh Allah itu orang yang menanggung dahaga, orang yang menanggung lapar, maka dibalas oleh Allah dengan pintu surga yang dikasih nama pintu Ar-Rayyan, yang bermakna orang yang minum sampai kenyang dan segar. Seakan-akan dahaga mereka dan lapar mereka di dunia yang sekian tahun gak ada gunanya ketika mereka menerima balasan Allah merupakan pintu surga atau merupakan surga itu sendiri yang dikasih nama pintu Ar-Rayyan. Nah, kemudian sabda Nabi yang mengatakan tidak masuk surga dari pintu Ar-Rayyan kecuali orang puasa. Ada pertanyaan lah, kalau orang yang dia puasanya belum keterima gimana? Apa enggak masuk surga? Bisa masuk surga dari pintu yang lain. Jadi ini maksudnya untuk orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah di sisinya, maka masuk surga dengan pintu Ar-Rayyan. Adapun yang puasanya di sisi Allah itu enggak keterima, maka dia masuk surga dengan pintu yang lain. Karena pintu-pintu yang lain banyak, mungkin ada pintu sholat, ada pintu sedekah. Karena setiap amal itu nanti di hari kiamat akan menjadi nama pintu surga. Ada pintu Al-Quran, ada pintu sedekah. Orang yang sedang sedekah masuk surga dengan melalui pintu sedekah. Orang yang senangnya bermanfaat bagi masyarakat nanti masuk surga dengan melalui pintu namanya pintu manfaat. Setiap amal nanti akan menjadi nama pintu di surga sesuai amal itu. Kecuali yang namanya puasa. Puasa tidak dinamakan pintu puasa. Kenapa? Karena puasanya sudah selesai di dunia. Pintunya dikasih nama apa? Ar-Rayyan. Bagi orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu kadang-kadang di dunia secara syariat disahkan, tapi di sisi Allah belum tentu keterima. Artinya orang yang puasa di dunia sekarang ini secara syariat disahkan, dia sahur, dia niat, dan dia menjalankan syarat rukun puasa, diterima, disahkan secara syar'i, secara zahir. Tapi belum tentu dia diterima di sisi Allah. Lihat keikhlasan, lihat daripada kehati-hatian ketika berbuka puasa, tidak sampai berbuka dengan hal yang haram. Jadi dia amal itu bisa jadi di dunia itu dia dianggap biasa-biasa, tapi di sisi Allah dia luar biasa, diterima oleh Allah. Ada amal yang di dunia dia anggap luar biasa, tapi di sisi Allah hakikatnya dia enggak luar biasa. Nah, ini yang harus dipahami. Apa yang dimaksud dengan hadis ini tadi Ar-Rayyan, dan kenapa yang lain tidak masuk ke pintu Ar-Rayyan itu ada sebabnya tadi.
Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Nah, baru hadis yang ke-6 ini memberikan satu kesimpulan bahwa orang tidak boleh puasa di hari yang diragukan. Itu tanggal 30 Sa'ban atau antara ada yang bilang ini tanggal 30 Sa'ban, ada yang bilang ini Ramadan. Kalau sudah dipersingkatakan, maka jangan puasa sebelum dia mendapat keyakinan. Dia puasa sebelum mendapat keyakinan, maka itu nggak boleh, karena itu di hari yang diragukan. Diharamkan berpuasa di hari yang diragukan. Nah, hari yaitu tanggal yang orang di situ mengatakan 30 Sa'ban, ada yang bilang ini awal Ramadan. Diharamkan bagi orang yang belum mendapat keyakinan. Al-hadits sabi yang hadis ke-7 itu menunjukkan bahwa saya memulai Ramadan harus dengan melihat hilal. Begitu juga ketika akan keluar Ramadan harus mulai dengan hilal. Hanya bedanya kalau hilal masuk Ramadan cukup satu orang yang menjadi saksi. Kalau hilal hilal untuk kalau menghukumi keluar dari Ramadan harus dengan dua saksi yang melihat langsung hilal tadi. Puasalah kalian dimulai dengan melihat rembulan, dan tidak berpuasalah kalian karena tidak melihat rembulan. Fa'akmilu, sempurnakan hitungan 30 Sya'ban wal 30 Sya'ban. Ayat 9. Berapa sudah? Sudah. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو قاسم صلى الله عليه وسلم سموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبا 30 متفق عليه ولفظ للبخاري. Ya, hadis sama dengan tadi. Mengawali Ramadan dengan apa? Ru'yatul hilal. Mengakhiri juga harus dengan Ru'yatul hilal. Fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Sempurnakan jumlah Ramadan menjadi 30. Wa haditsu tasih hadis kesimpulan inna ummatun ummiyah, kami bangsa yang ummi, yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. La naqulu wa nahsubu as-sahul. Kami tidak menghitungnya atau membatasinya. Menurut kata inna, sesungguhnya kita ummatun asya, umat yang bisa macam-macam. La naqtubu as-suhur wa surah. Ini hadis yang ke-9 menunjukkan bahwa tanggalan Islam hanya dua. Qamariyah hanya dua, ya kalau tanggal 29 atau tanggal 30. Enggak ada 31 dengan 28. Kalau selain tanggalan Hijriah ada 28. Ada 1 sampai 28, ada yang 2 kali 8. Ada pertanyaan dari Ustaz Ridwan, kenapa kalau untuk masuk Ramadan kok cukup satu saksi? Kalau keluar Ramadan harus 2, ya karena ihtiyat, ngati-ngati itu dipentingkan dalam mengakhiri Ramadan. Kalau mengawali Ramadan, ihtiyat dengan gampang bisa. Ramadan, kalau untuk keluar Ramadan harus 2 saksi. Akhir semua yang mereka sudah paham. Tentang bagaimana hukum-hukum ru'yatul hilal.
Jadi untuk masuk dimudahkan, untuk keluar dihati-hatikan. Itu sebabnya. Bentar lagi. Metode hilal dan hisab itu, kalau yang nas dari hadis asli adalah dengan hilal. Jadi pakai hilal, masuk Ramadan, keluar Ramadan pakai hilal. Tapi yang dimaksud dengan hisab di zaman sekarang itu hisab yang kamali, hisab yang sempurna. Maka oleh banyak ulama juga disahkan. Ini melesetnya sangat sedikit. Tapi bisa jadi beda. Nah, apakah boleh kita memakai hisab kamali tadi? Sebagian kecil ulama membolehkan, tapi yang otomat ulama-ulama yang kelas hebat, yang kelas mewajibkan pakai hilal, nggak boleh pakai hisab. Ini sebagian ulama, sebagian kecil membolehkan pakai hisab, ya, apabila hisabnya sudah termasuk hisab yang sempurna. Kita menggunakan hisab dengan hisab yang sekarang ini lebih banyak benarnya daripada salahnya.